akhoda bihaddin wafir, barang siapa yang mengambil warisan Nabi ilmu, dia dapat bagian yang banyak sekali. Nah, jadi apa nih yang dimaksud? Satu, adabnya umat kepada nabinya, tidak boleh mendahului dalam segala urusan. Urusan dunia, urusan akhirat. Para sahabat di samping mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan talqin zikir, juga para sahabat berbaiat, bersumpah setia kepada Nabi, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jadi dengan baiat para sahabat kepada Nabi kita, itu para sahabat dilarang mendahului Allah dan Rasulnya dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka para sahabat selalu minta izin kepada Nabi. Ya, selalu apa? Minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ingin menjalankan seluruh aktivitasnya, dunia maupun akhiratnya, berdasarkan bimbingan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nabinya sekarang sudah wafat. Ayat ini masih berlaku atau mansukhoh, dihapus maknanya? Tidak. Sebab ada yang jadi pewaris Nabi. Tadi hadisnya, innal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Ilmu Nabi itu dikategorikan 2, ilmu zohir, ilmu batin. Ilmu syariat, ilmu hakikat. Ulama yang jadi pewaris Nabi yang dapat warisan dua-duanya. Dapat warisan ilmu zohir, juga ilmu batin. Dapat warisan ilmu syariat, juga ilmu hakikat. Itulah ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi para murid yang sudah punya guru mursyid, yang punya ulama pewaris Nabi, jangan mendahului guru, ketetapan guru. Jangan gini, ini mah urusan dunia. Jangan dipisah-pisah urusan dunia dan akhirat. Sebab ayat yang turun surah Al-Hujurat, jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam segala urusan. Urusan dunia, urusan akhirat. Maka Syekh As-Suhrawardi, siapa santri namanya? Syekh As-Suhrawardi. Jadi susah. Beliau menjelaskan yang disebut baiat itu adalah irtibatun baina syekh wal murid, hubungan ikatan mursyid dengan muridnya. Kalau dulu sahabat berbaiat kepada Nabi, irtibatun baina nabi wa ashabihi, ikatan antara Nabi dan sahabatnya. Dalam konteks hari ini, ikatan murid dengan mursyidnya. Lalu wattahakkumu minal murid li syekh, sekaligus murid minta dihukumi kepada mursyidnya binafsihi, dalam dirinya, lima solihi dinihi wa dunyahu, dalam kemaslahatan agamanya
dan kemaslahatan dunianya. Jadi jangan guru sepotong, berguru kepada mursyid ibadahnya saja, urusan dunia mah gimana saya saja. Berguru itu urusan agama dan urusan dunia. Ai sahabat berguru kepada Nabi urusan agamanya saja atau dunianya? Segala urusannya. Minta doa, minta izin. Ini mah tiba-tiba dapat undangan pernikahan. Ini yang nikah siapa? Murid. Murid yang begitu nggak minta izin dulu kepada gurunya, boro-boro doa, izin aja enggak. Murid yang baik mah mau bikin pasar minta izin dulu, maslahat apa tidak minta didoakan. Ya, apa punya apa namanya teh, besan, nggak tahu orang-orang Cikarang. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Bapak dilihat di Agnia Care, mana saja nih murid-murid yang tiap bulannya rajin, ada yang belang betong, ada yang belum pernah sekali-kali pun. Ya Allah, kok rugi amat orang yang nggak mau jadi muzaki, yang mengeluarkan zakat, infak, sedekah di lembaga resmi, ya, amilin resmi di Idrisiyah, yang akuntabel, dipertanggungjawabkan, transparan, terbuka. Agnia Care, dilihat mana yang paling gede, mana yang paling kecil, mana yang rajin, mana yang kakapengan. Ngerti nggak orang Padang kakapengan, ngerti nggak? Udah 3 tahun berguru belum ngerti juga kakapengan. Sekali keluarkan zakat bulan ini, besok kosong. Ada juga ngaku murid udah puluhan tahun nggak ada namanya di situ. Kalau di akhirat nggak ada, rugi apa enggak? Ya Allah, padahal mampunya 100.000, 100.000, mampunya 50.000, 50.000, pingin ada hidup ini dalam kebijakan guru. Sekecil apapun Allah titipkan harta kita, ingin dikeluarkan zakatnya, infaknya. Ternyata ada yang paling gede. Sudah tahu nggak Bapak-bapak yang paling gede siapa? Oh, kalau direktur Agnia Care-nya jangan angkat tangan lah. Ternyata Haji Mamah di Cikarang, suaminya Haji Mantri atau mantri sapi, mantri orang. 300 juta per bulan. Kok nggak bilang alhamdulillah? Mudah-mudahan usahanya dilancarkan oleh Allah. Itu murid nyusul gitu tuh, ya, murid baru 2 tahun tapi ingin nyusul gitu. Ada murid lama naik ngendog aja. Tahu ngendog nggak? Ngendog teh betah di kelas TK. Ya Allah, ceramah demi ceramah, nasihat demi nasihat, siang malam, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak keluar dunia dari hatinya, nggak keluar si dunia dari hatinya, di hati aja. Buktinya apa? Nggak mau mengeluarkan zakatnya, nggak mau mengeluarkan infaknya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kata Imam As-Suhrawardi rahimahullah, beat sumpah setianya murid kepada mursyidnya seperti dulu sahabat kepada nabinya, at-tahkumu minal murid li syekh, minta dihukumi si murid itu oleh gurunya.
lima solihi dinihi wa dunyahu, untuk kemaslahatan agama dan dunianya. Jadi murid yang jujur itu ya jujur. Ini jamaah pengen jadi murid jujur atau murid nggak jujur? Dah guru mah nggak bakalan minta. Pengen lihat ada wajahnya di sini yang pernah dipinta sama guru Rp1 aja, ada nggak? Coba angkat tangan. Minisiun, ada nggak? Saya pernah dipinta sama si Akbar, ada nggak? Jadi kejujuran, asidku itu adalah modal bagi murid. Kebersihan hati, tidak memiliki apa-apa, milik Allah, milik petugasnya. Dulu ya, ketika para sahabat dipinta jihad dengan hartanya, diserahkannya hartanya ke Allah langsung atau lewat siapa? Ya lewat petugasnya. Melalui petugasnya. Milik Allah diberikan kepada petugasnya. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini yang pertama, adab murid kepada ulama, adab murid kepada guru, tidak boleh mendahului gurunya. Guru itu wakil Rasul, Rasul itu wakil Allah. Kalau mendahului gurunya sama dengan mendahului Rasulnya. Mendahului Rasulnya sama dengan mendahului Allah. Gitu ilmunya. Maksud mendahului itu tidak akan menjalankan satu urusan tanpa diizinkan oleh gurunya. Kalau mau sholat minta izin juga, udah diperintahkan itu mah. Aspek kehidupan, mau nikahkan anaknya, mau berusaha, mau berbisnis, makanya di Tarekat Idrisiyah Bapak membuat lembaga-lembaga resmi, urusan melamar, urusan nikah, sampai urusan cerainya ada namanya LPKS. Kalau bapak ibu jamaah suami istri ya dalam seminggu 5 hari perang, 2 hari genjatan senjata, udah ke LPKS. Itu wakil guru. Guru membuat lembaga. Untuk apa? Persoalan berumah tangga. Dari mulai pranikah, nikah, ataupun terjadi huru hara perceraian. Jangan sampai setelah bercerai bermusuh-musuhan, perebut anak, anaknya dibagi 2. Mau nggak anak kita bagi 2 sajalah sekalian, potong gitu. Biar adil ya. Nah, supaya tidak ada hal-hal begitu. Dan supaya murid at-tahakkum minal murid li syekh. Urusan berumah tangga, murid meminta hukum, meminta fatwa kepada mursyid lewat lembaga LPKS. Ada pendidikan ya, direktorat pendidikan dari prasekolah sampai perguruan tinggi. Nah, ini semua dibentuk untuk melayani murid. Guru adalah khadimul muridin, pelayan bagi murid. Guru punya kewajiban membimbing, melayani para murid dalam urusan agama, urusan dunia, seluruh urusan dalam kehidupan ini. Supaya murid tenang, bahagia. Kalau murid yang cerdas, suami istri cekcok, dikir mahsus aja. Ya,
tidur udah tidak satu kamar lagi, yang satu di kamar, yang satu di WC. Duduk malam Jumat, dengar ceramah, aduh salah ternyata, suami otoriter, istri emosi, ya, cepet ngambek, gede ngambek, akhirnya dua-duanya taubat. Pulang salaman lagi, satu kamar lagi. Santri diam. Nah jadi semua urusan murid harus dapat ketetapan hukum, izin, ridho dari mursyidnya. Jangan sok tahu. Mending tahu, mending sok tahu. Yang bagus yang tahu atau sok tahu? Sok tahu. Ini urusan bisnis ini. Ya, urusan bisnis saya lebih tahu dari guru saya. Gimana? Jangan jadi murid sepotong-sepotong. Harus jadi murid yang utuh, menerima bimbingan kebijakan mursyid supaya maslahat berkah, maslahat manfaat berkah. Berkah tuh ziyadatul khair, tambah kebaikannya, tambah kebaikannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ini yang pertama. Jadi aspek legalitas hukum, punya ketetapan hukum, ada legal standingnya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian nyapu di trotoar jalan, di pagi sampai sore, rajin itu Pak, Sabtu Minggu juga ke jalan aja bersih di trotoar. Kira-kira awal bulan dapat gaji apa enggak? Rajin dari pagi sampai sore, tiap hari, tak mengenal weekend, tidak mengenal hari libur. Datang bulan baru dapat gaji apa enggak? Ya? Dapat gaji? Oh, dapat gaji. Enggak. Kenapa? Tidak punya legal standing, tidak punya hukum. Siapa yang menggajinya? Rajin sih rajin, tiap hari bersih-bersih di trotoar jalan, tapi nggak ada legal standing. Siapa yang menerimanya? Siapa yang memerintahkannya? Nah, begitu juga dalam agama. Kita harus punya legal standing. At-tahakkum, at-tahakkumu minal murid li syekh. Ada legalitas hukum. Akhirnya urusan bisnisnya berkah, rumah tangganya berkah. Kenapa? Allah ridho, Allah menerima amalnya. Kenapa? Ada legal standing, ada ketetapan dari mursyid, dari ulama. Jadi jangan asal rajin. Justru yang diperhatikan adalah apa? Aspek legal hukumnya. Siapa yang merintahkannya ini? Ya, main bersih-bersih aja gitu, tidak ada yang menggaji. Nah begitulah murid kalau pingin berkah hidup, jangan mendahului Allah dan Rasul, jangan mendahului ulama, jangan mendahului guru, jangan mendahului mursyid. Ya anak-anak, saya pingin ke Mesir, minta izin dulu. Saya pingin ke Jordan, minta izin dulu. Jangan sok tahu. Ya, jangan apa? Sok tahu, minta izin dulu, diizinkan apa enggak, maslahat atau madarat, manfaat atau tidak.
Nah ini diajarkan langsung oleh Allah kepada orang yang beriman. Nabi sudah wafat, ayat ini berlaku sebab Nabi mewariskan para ulama sampai hari kiamat nanti. Jadi murid tidak boleh mendahului mursyidnya, tidak boleh mendahului gurunya dalam segala aspek kehidupannya. Maka insya Allah mengalir keberkahannya, ya, mengalir keberkahannya, dirasakan. Kata murid, ini berkah guru. Tapi kalau ini siapa dulu dong, saya sukses, saya jadinya. Tapi kalau muridnya beradab, ini mah berkah guru, saya mah nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, berkah guru saja. Jadi sombong apa enggak? Selamat dada kita, selamat hati kita dari kesombongan, dari ujub, dari bangga diri ketika disukseskan oleh Allah. Ketika digagalkan, dia akan sabar. Dengan taat kepada gurunya saja sudah jadi pahala, dapat doanya saja sudah dapat keutamaan. Walaupun ternyata digagalkan oleh Allah, tapi dia pemenang, meraih kesuksesan, telah melewati izin, telah melewati doa dari ulama, dari guru. Yuk pertebal iman kita, ucapkan sama-sama la ilaha illallah. Baru satu ya, adab orang yang beriman kepada nabinya, adab murid kepada gurunya. Santri biar paham ya. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tarfa'u, janganlah kalian meninggikan aswatakum, suara kalian, fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Ini adab yang kedua. Orang yang beriman, saking sayangnya Allah kepada orang yang beriman, diajarkan etika kepada nabi. Karena nabi telah diajarkan langsung oleh Allah dalam satu hadisnya. Nabi bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Addabani Rabbi, telah mengajarkan etika, telah mengajarkan adab kepadaku. Siapa? Allah. Sabda Nabi. Jadi Nabi diajarkan adab, etika oleh siapa? Oleh Allah. Innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi di atas akhlak yang agung. Kenapa? Nabi diajarkan akhlak, adab oleh siapa? Oleh Allah. Fa ahsana ta'dibi, maka Allah memperindah adabku. Semakin indah adab etika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi diutus dalam satu hadis yang lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, sabda Nabi, tiada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi dilatih dulu, diberi pelajaran adab dulu, kemudian Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak umat ini. Bagaimana adab yang kedua? Kalau berbicara dengan Nabi, tidak boleh meninggikan suara melebihi suara Nabi. Kalau Nabi jangan gitu.
Wala tajharu, janganlah kalian menjaharkan, ya, mengeraskan suara lahu bagi Nabi bil qauli, dengan ucapan kajahri ba'dikum li ba'd, seperti kalian bicara dengan yang lainnya. Bedakan bicara mukmin dengan yang mukmin dengan bicara mukmin dengan nabinya. Jangan mengeraskan suara, harus di bawah suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ayat ini tidak mansukhoh, tidak dihapus, tetap berlaku karena pengganti Nabi ada, ulama, mursyid. Jadi kalau murid berbicara dengan mursyid tidak boleh mengeraskan suaranya di atas suara guru. Itulah etika, itulah adab. Kecuali seperti Nabi dalam sejarahnya itu ngajak kepada sahabatnya bertanding. Apa saja pertandingan permainannya? Satu, lari, sprint. Ya, Nabi bikin sayembara sprint, jalan cepat. Ada juga main gulat, ada juga main panahan, ada juga ketangkasan kuda. Kalau zaman sekarang badminton, renang, ya. Maka kalau bapak punya musuh kebuyutan bapak kalau badminton, tahu nggak siapa namanya? Mananya si Musli itu? Ada? Jadi bapak tuh kalau olahraga badminton punya musuh, pokoknya kalau nggak sama orang itu males aja badminton teh. Siapa namanya? Ustadz Musli. Bapak kalau lihat tarangnya, pingin nyemes aja gitu teh. Nah kalau lagi badminton, lagi itu boleh. Masa mau nyemes? Si Akbar mau nyemes punten ya? Masa badminton begitu? Atau kaburu disikat gitu mah. Jadi kalau gitu mah pokoknya pukul gitu. Ya, kan bae tarang non menyendol gitu. La haula. Jadi kalau dalam pertandingan sahabat diajak gulat, ya dikeluarkan tenaganya, banting-banting Rasulullah gitu. Kenapa? Itu arena bisa menghibur, olahraga, meningkatkan meningkatkan mental juara, ya, mental juara. Jadi banyak kemanfaatannya. Ya harus cemes aja gitu, ya. Nah itu khusus dalam dunia olahraga gitu ya. Jadi tidak dipukul rata, sebab di situ harus menunjukkan menunjukkan kemampuan, ya. Nabi itu gulat beberapa kali, ya. Ada pegulat yang tidak pernah kalah dengan Nabi, kalah juga panahan, terus naik kuda, ya. Bahkan Nabi sendiri yang bawa hadiahnya. Siapa yang bisa ngalahkan aku, nih hadiahnya, begitu. Dalam rangka apa Nabi? Nabi memberikan semangat kepada sahabat untuk berlomba, sebab banyak nilai positif, di mana Nabi bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Orang yang mukmin yang kuat, strong, sehat, kuat, lebih dicintai oleh Allah, lebih baik dan dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah, ya. Mukmin gampil sakitan, ya. Nggak bisa menjaga kesehatan fisiknya. Nah, orang yang kuat secara fisik maka dicintai oleh Allah.
lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak menganjurkan semua murid-murid olahraga minimal seminggu sekali. Ya, mau jalan kaki nggak pakai biaya, free ya, tanpa biaya tuh jalan kaki ke Cisayong tuh. Boleh goes pakai sepeda, boleh badminton, boleh apa tuh, anak-anak santri itu suka futsal, sok biar sehat, niat di hati karena Allah supaya disehatkan. Dengan sehat bisa kuat ibadahnya, tahajudnya bisa 100 rakaat. Mudah-mudahan tahajudnya 100 rakaat. Kok kurang amin ini? Ya Allah, itu Bapak lihat kalau santri jam 3 dibangunin menikarunya deh. Ya, tingku lihat gitu. Perjuangan sedang dilatih anak-anak kita. Ya. Kalau di rumah tuh suka kolokan ke orang tuanya, dah lepaskan tuh di pesantren. Ya. Kalau pingin bisa renang, ya di papangku gini, dipegangin aja, kira-kira bisa renang apa enggak? Gimana si pelatih lempar ke tengah, dari gaya botol nanti jadi gaya yang bagus, kupu-kupu gitu. Begitu juga anak-anak kita, pentingnya dipesantrenkan itu supaya hilang, berkurang kolokannya, manjanya sama orang tua ya, supaya ada kedisiplinan, kemandirian dalam hidup. Itulah pentingnya di pesantren. Betul nggak santri? Betul nggak? Betah nggak? Alhamdulillah. Ada yang masih suka nangis? Ya, pokoknya di pesantren masing betah. Jangan mudah kalah, jangan cengeng. Ini mah dengan temen ada masalah, pulang, pulang, pulang. Gimana? Biar kokoh di tempat kalian, berbagai ujian dengan teman, dengan sahabat, dengan guru-guru. Latihan mental kita kuat hadapi segala tantangan, hadapi segala ujian. Sebab sedang melatih ruhani, melatih kolbu kita. Ya, harus terjun supaya terlatih hati kita, jiwa kita. Yuk pertebal iman kita, ucapkan sama-sama la ilaha ya. Nah, jadi tidak boleh meninggikan suara murid kepada suara guru seperti para sahabat tidak meninggikan suaranya di atas suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau orang yang beriman tidak beretika, tidak beradab kepada nabinya, murid tidak beretika kepada gurunya, seperti meninggikan suaranya, apa yang terjadi? Antahbata a'malukum, nauzubillah, terhapus amal soleh kalian. Jadi kalau murid tidak beradab kepada mursyidnya, meninggikan suaranya, seperti para sahabat tidak beradab, meninggikan suara mereka di atas suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, konsekuensinya antahbata a'malukum, terhapus amal soleh kalian. Amal soleh terhapus. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak sadar kalau amal kalian terhapus karena tidak beretika kepada Nabi, tidak beretika kepada ulama.
Ternyata berkonsekuensi parah, berkonsekuensi besar, berat, sampai amal kalian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallazina yaghudduna aswatahum, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika mereka itu allazina orang-orang imtahanallah qulubuhum, Allah menguji hati mereka, littaqwa dengan takwa, lahum maghfiratu wa azrun azim, dan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau orang sahabat beretika kepada nabinya dengan cara apa? Kalau berbicara merendahkan suaranya, maka itulah orang-orang yang diuji hatinya dengan ketakwaan, dan bagi mereka dapat ampunan juga dapat pahala yang besar. Kalau tidak beretika, sebaliknya amal soleh kalian terhapuskan. Penting nggak adab itu? Itulah kata para ulama, al-adabu muqaddamun alal ilmi. Adab itu lebih utama, lebih penting ketimbang ilmu. Adab itu fauqal ilmi, di atas ilmu. Nah, jadi ayat dalam surah Al-Hujurat ini tidak terhapuskan dengan wafatnya Nabi, sebab Nabi mewariskan ilmu agama ini kepada ulama. Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fangzuru, maka perhatikan, aman dari siapa? Takhuduna dinakum, kalian mengambil ilmu. Jadi jangan sembarangan mengambil ilmu, sebab ilmu ini adalah agama. Perhatikan oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu agama itu. Maka Bapak Ibu sekalian, pastikan dulu alim dari ulama itu punya sanad sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sanad keilmuan. Kedua, silsilah ruhaniyah, punya mata rantai secara ruhaniyah dari mursyid ke mursyid sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau pingin beli tas branded, apa tas branded tuh? Tas branded tuh gimana? Nggak tahu apa juga, belum pernah lihat tuh. Bermerek gitu. Kalau pingin tas bermerek itu, tas segede gini aja 150 juta. Punya nggak uangnya? Kasihan. Cek dulu bener nggak ini teh branded. Ada tempat pengecekannya 5 juta. Kok mahal ngecek? Beda. Ada tempat pengecekan tas branded, ini branded. Ya, terus apalagi yang branded? Dicek bener nggak ini? Begitu juga kita dalam memilih guru. Pastikan dulu, cek and recheck. Cek dulu, bener nggak ini? Sanad keilmuannya sampai kepada Nabi. Silsilah ruhaniyah sampai dari mursyid ke mursyid sampai kepada Nabi kita. Sehingga apa yang disampaikannya kita punya kepastian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara estafet. Walaupun sudah 15 abad. Mursyid
mursyid, ke mursyid, ke mursyid, ke mursyid, alim, 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 semuanya ulama pewaris Nabi. Kita mereguk ilmunya min afwahil ulama, dari lisannya para ulama. Lisan ulama keluar dari min sudurihim, dari dadanya para ulama yang memiliki asrar, rahasia tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tenang, ilmunya nggak ragu-ragu. Ngambil ilmunya nggak ragu-ragu. Begitulah cara menimba ilmu. Jangan sampai belajar agama otodidak. Apa otodidak itu? Gurunya buku, gurunya kitab. Salah kaprah. Banyak buku kitab mah di toko, mau sebanyak apa tuh, ditangkring, ya, disimpan, dibaca. Metode menuntut ilmu, memahami agama, lihat tafaqahu fiddin, seperti para sahabat, langsung dari Nabi Muhammad sallallahu, bukan ucapannya saja, tapi af'alnya, perilaku nabinya, bahkan ahwalnya, kondisi batinnya dirasakan oleh para sahabat. Bukan hanya ucapannya, tapi af'alnya, perilakunya, bahkan dalam dadanya, ahwal, kondisi batinnya. Tuh Nabi menangis ketika berdoa, sahabat ikut nangis semua. Kenapa? Tersentuh batin dengan batin. Bukan hanya lisan ke telinga, tapi dari hati ke hati. Nabi menerima wahyu, bergetar tubuhnya, berlinang air mata, para sahabat ikut nangis. Kenapa? Ahwal Nabi, jiwa Nabi, batin Nabi, kondisi batin Nabi dirasakan oleh para sahabat. Nah, begitu juga hari ini. Maka cek dulu, check and recheck, tes, cash, dites, cash, check and recheck. Bener nggak ini alim ini? Bener nggak alim ini pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini penting. Jadi jangan kalah dengan tas branded. Ya, jangan hanya ngaku-ngaku ini tas branded, tapi belum dicek dulu. Ya, maka harus apa? Dicek ke ahlinya. Oh, bener ini branded gitu ya. Harganya berapa? 150 juta. Kalau tas tanpa branded 150 ribu. Jauh nggak bedanya? Wah, nolnya nggak gorolongnya banyak. Berapa nolnya tuh? 150 juta ke 150 ribu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maulah. Barang siapa yang mengajarkan ya satu ayat min kitabillah, dari kitab Allah, fahuwa maulahu, maka dia jadi majikannya. Kalau hamba sahaya ke majikannya gimana? Hormat apa enggak? Begitu hormatnya. Demikian pula sabda yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, ana abduman allamani walau harpan. Wah, begitu ditulis dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Aku adalah siap jadi hambanya orang yang mengajarkan kepadaku walaupun satu huruf. Bapak ngajarin satu huruf ini enggak? Ini Bapak ngajar satu huruf enggak? Ini santri perhatikan, hormati guru-guru yang ada di pesantren ini. Siapa bangga? Ya, Nabi bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani,
Man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah, barang siapa yang mengajarkan hamba satu ayat dari kitab Allah, fahuwa maulahu, maka orang yang mengajarkan walaupun satu ayat itu adalah majikan. Majikan tuh harus taat, harus hormat, menghargai. Ya santri, hormati guru-guru yang ada di pesantren ini. Siapa bangga? Hormat supaya berkah ilmunya, manfaat ilmunya. Tapi kalau sudah tidak beradab, bukan kepada mursyid saja, tapi siapa yang mengajarkan kepada kita walaupun satu ayat di kelas, maka kita wajib menghormatinya, wajib menghargainya. Insya Allah berkah dan nafi manfaat ilmu kita. Amin ya rabbal alam. Berkata Abu Nasr As-Siraji, an-nasu fil adabi ala salasi tobaqat. Manusia di dalam adab ada 3 kelas, 3 level. Perhatikan, manusia dari keseluruhan dilihat dari aspek adab, dilihat dari aspek etika, itu ada 3 level. Pertama, amma ahlu dunia, ada yang disebut ahli dunia. Ahli dunia itu siapa? Yang cita-citanya pengen dunia, tidak iman kepada akhirat, tidak mencita-citakan akhirat, pokoknya pengen yang dunia, yang ini, yang sekarang. Bagaimana adab? Fa aktsaru adabihim al-fasahah wal balaghah wa hifdul ulum wal manzum. Kebanyakan adab mereka adalah menjaga retorikanya biar bagus, fasihahnya, fasohahnya, ketertiban susunan kata-kata menjadi satu kalimat disusun, dijaga-jaga. Ya. Balagoh sastranya, ya, dipakai dengan sebaik-baiknya. Jadi hanya retorika hiasan lisan semata. Itulah adabnya bagi ahli dunia. Casing semata, ya. Casingnya diperhatikan tapi isinya sama sekali nggak diperhatikan. Itulah pandangan adab dalam kelas ahlu dunia. Pokoknya apa-apa tuh casingnya. Ya. Yang ditunjukkan casingnya aja, kulitnya aja, nggak memperhatikan inti. Itu ahli siapa? Ahli dunia. Etikanya, adabnya sebatas itu, sebatas kata-kata. Itu yang pertama, tingkatan manusia disebut apa? Ahlu dunia. Dalam kacamata adab, tingkatan manusia ada 3. Pertama, ahlu dunia, dia hanya menjaga retorika berbicara, fasihannya. Kemudian dari sisi sastranya, wah, memukau kata-katanya, ternyata nipu. Ya, hatinya kosong. Wa amma ahluddin, kedua level manusia dari kacamata adab, ada yang disebut ahluddin, ahli agama. Fa aktsaru adabihim firriyadatin nufus, maka kebanyakan adab mereka karena ahli agama, dia melatih nafsunya. Dengan cara apa? Mujahadatun nafs, jihadun nafsi, menundukkan nafsunya. Wa ta'dibil jawarih, dan panca inderanya dijaga dengan adabnya, matanya, mulutnya dijaga. Kemudian wa hifdil hudud, menjaga batas-batas mana yang diharamkan oleh Allah, dijaganya. Wa tarki asyahawat, meninggalkan syahwat nafsunya, tidak ngikutin syahwat nafsunya. Tapi si nafsu
supaya tunduk kepada Allah. Nah, itu level manusia yang kedua disebut ahluddin, ahli agama dalam kacamata adab atau etika. Yang terakhir, wa amma ahlul khususiyah, ada level yang tertinggi yang ketiga, namanya ahlu khususiyat, ahli yang istimewa, spesial. Makanya ini kelas yang ketiga yang terakhir, ahli dalam kekhususan, orang-orang khusus. Orang khusus banyak apa sedikit? Orang khusus banyak apa sedikit? Lawannya khusus apa? Umum. Khusus ya khusus, umum yang awam. Kalau pingin kelas khusus jangan ngikuti yang awam. Ini semua jamaah pingin kelas khusus, kelas umum. Khusus mah sedikit, umum yang banyak. Kalau pingin martabat kita jadi kelas khusus di hadapan Allah, jangan mengikuti kebanyakan orang. Banyak orang trennya begini, ikuti. Bukan kelas khusus, kelas awam namanya, kelas umum namanya. Kelas khusus mah kelas yang spesial, makanya jumlahnya khusus sedikit. Kalau kita ke undangan pingin di kelas VIP atau PPIP atau kelas umum, naik kereta, naik pesawat, mending kelas ekonomi atau kelas bisnis? Beda nggak pelayanannya? Kursinya beda nggak? Kelas bisnis mah duduknya teh bisa sampai tiduran lepas. Pas datang apa katanya, welcome ring, apa tuh? Welcome ring, welcome ring, ngerti nggak santri? Welcome, selamat datang, ring minuman, gek, sor, atau welcome ring teh bahasa Jermannya mah gek, sor, gitu. Gek, duduk, sor, dilayani minumnya. Enak gak? Bayarnya mahal apa enggak? Sedikit atau banyak jumlahnya? Begitu namanya kelas khusus. Ya, santri belajar tutup aurat, belajar berpakaian, belajar beretika. Jangan ngikuti banyak orang, ikuti apa yang diajarkan oleh guru. Siap gak? Pengen jadi kelas khusus gak? Ya, di pesawat kelas bisnis, nikmat, makannya 3 kali. Sekali makan ada makan pembuka, makan pembuka, ada makan main course, pokoknya ada makan penutup. Santri juga ada makan pembuka kerupuk, makan pokoknya tahu, makan penutupnya makannya sambal, penutupnya la haula wala quwata. Begitu kalau pingin kelas khusus, tiketnya mahal, makanya sedikit yang beli. Tapi lihat fasilitasnya, nyaman, welcome ring, geksor, itu. Nah sekarang, wa amma ahlul khususiyat, orang yang kelas spesial, kelas khusus yang sedikit jumlahnya, unlimited, terbatas kursinya juga. Mau nggak yang kelas itu? Ya, unlimited, terbatas kursinya, terbatas kuotanya, pelayanannya luar biasa. Ya. Bagaimana? Fa'aktsaru adabihim, maka kebanyakan adab mereka fi toharotil qulub, dalam membersihkan hati dari dosa, membersihkan hati dari amrod al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati. Nggak ada ujub bangga dirinya, nggak ada sombongnya, nggak ada riyanya, nggak ada hasad iri dengkinya, nggak ada cinta dunianya, nggak ada cinta kedudukannya, nggak ada cinta dihormati hormat manusia, nggak ada.
menjaga kesucian hati. Ya. Kemudian wa mura'atil asrar wal wafa bil uhud, menjaga rahasia. Rahasia itu apa? Hati yang paling dalam, asrornya dijaga, tidak ada buruk sangka, apalagi kepada Allah. Malu ya, nggak ada buruk sangka kepada Allah. Ditakdirkan sepahit apapun, selalu baik sangka kepada siapa? Kepada Allah. Baik sangka kepada guru, baik sangka kepada sesama murid, baik sangka kepada semua manusia. Kemudian wal wafa'i bil uhud, menepati janji. Nah, ini banyak aspek sosial umat ini yang salah, yang gagal. Minjem ke BMT, ya, minjem ke BMT, rajin minjemnya, susah bayarnya, nyicilnya. Banyak BMT yang bubar, banyak BMT yang gulung tikar. Bahkan Bapak lihat apa kondisi ekonomi kita beberapa bulan ini, ada sekian puluh bank yang dicabut izinnya oleh OJK. Kenapa? Rusak banknya. Kenapa? Pinter minjem, nggak pinter ngembalikan. Betul gitu nggak? Ayo pinjem dong, beli rajin. Giliran nyicilnya gimana? Aduh, nggak ada buat nyicilnya, untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Kelas khusus itu selalu al-wafa'i bil uhud, menepati janji. Suami ketika akan nikah berjanji kepada walinya, saya terima Neng Inem. Ada Neng Inem nggak? Dengan mas kawin 1 kilo batu, 1 kilo emas, 1 kilo batu. Itu teh sedang berjanji hakikatnya di hadapan Allah, jadi suami, jadi imam yang benar. Baru 3 bulan sayang, 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 lewat 4 bulan disebut namanya. Nggak ada lagi si sayang-sayangnya itu. Cuek kepada istrinya, ya, nggak mempergaulinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pesan Al-Quran, gauli istri itu dengan ma'ruf, dengan baik. Dicuekin, namanya ingkar janji. Oh, janjinya mah ya dulu sehidup semati, girisan mati alhamdulillah nikah lagi. Ini hablum minanas, perhatikan. Kita harus menjaga janji-janji di antara manusia, pernikahan, di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jaga, penuhi janji-janji kita, termasuk janji kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu janji kita. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wal qiyam bihukukir rububiyah, poin-poinnya wajib kita menjalankan perintah-perintah Allah. Termasuk janji-janji di antara manusia ini, akad-akad yang ada di antara manusia. Aufu bil uqud, penuhi akad-akad kalian walaupun dengan orang kafir. Nabi pernah membuat perjanjian damai, dengan namanya perjanjian Hudaybiyah. Nabi dengan orang-orang kafir di Mekah, perjanjian damai 15 tahun. Nabi menjaga janjinya. Tapi siapa yang mengkhianat? Kafirin Mekah yang mengkhianatinya. Nah, kita diajarkan, lihat Nabi walaupun dengan orang kafir menjaga janjinya. Kalau orang gampil janji, gampil mengkhianati, tanda siapa? Orang munafik. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila berjanji dia yang mengingkarinya. Yuk pertebal iman kita, ucapkan sama-sama. Muhammadur Rasulullah
wa nafasin adada ma wasi'ahu. Jadi level yang ketiga ahlul khususiyat adalah menepati janji alati bainal abdi war rabbi, yang berhubungan antara hamba dengan Tuhannya, wa hibdil waktu, menjaga waktu, wa qillatil iltifat, dan mengurangi tungak tengok, ilal khawatiri, kepada khawatir, lintasan lihantasan hati, wa husnil adab, dan baiknya adab. Itulah orang-orang yang khusus. Level yang ketiga dalam pandangan adab, itu yang beradab paling tinggi, Pak. Ya. Taharatul qulub, bening hatinya seperti kaca, dosa buru-buru tobat lagi. Ya. Penyakit hati terus dibersihkan, datang bersihkan sebening hati. Makanya mudah menangis, mudah luluh dengar ayat Allah, bergetar hatinya, dengar nasihat sampai ke dalam, bangkit kesadarannya. Kenapa? Karena taharatul qulub, sucinya hati. Jadi kelas yang ketiga, kelas khususiyat dalam perspektif adab itu adalah taharatul qulub wa mura'atil asrar, dan menjaga hati yang paling dalam, dijaga hatinya. Sayang jangan dikotori hati kita. Bahkan jangan hati kita seperti tong sampah, yang buruk yang kotor masuk ke sampah. Kotoran-kotoran masuk di hati kita, buruk sangka di hati kita, ya. Hasad ada di hati kita, riyah ada di hati kita, takabur ada di hati kita. Itulah orang yang menjadikan hatinya, rahasianya seperti tong sampah. Rugi apa enggak? Rugi. Yuk, ini semua adalah kewajiban kita, ya, untuk menjaga hati kita, ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan pada malam Jumat Mubarakah ini. Kaitan apa judulnya? Adab ma'al ulama wassolihin, adab etika dengan ulama dan orang-orang soleh. Al-Qur'annya surah Al-Hujurat 1, 2, dan 3. Satu poinnya adabnya, tidak boleh mendahului Nabi. Nabi sudah tidak ada, ada ulama pewaris Nabi. Murid jangan mendahului gurunya dalam semua aspek dunia dan akhiratnya, jangan pilih-pilih. Yang kedua, tidak boleh mengeraskan suara di atas suara Nabi. Jangan mengeraskan murid suaranya di atas suara guru, kecuali seperti olahraga, ya. Seperti apa? Olahraga sokwe, ya, main banting gitu, ya, namanya juga apa? Sedang olahraga. Maka Ustadz Muslih itu kepalanya supaya diasuransikan. Kenapa diasuransikan? Sering kecemes. Kalau diasuransikan menyendol 10 juta dapat. Gak tahu di Agniaker di mana asuransinya tuh. Jadi supaya apa? Semangat, ya, jatuhkan dalam bertanding, supaya kita punya mental pemenang, gitu, ya. Jangan menjadi orang yang cengeng, orang yang lemah. Harus jadi al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat. Nah, inilah adab yang diajarkan langsung oleh Allah dalam Quran kepada orang-orang yang beriman, termasuk kita di dalamnya. Yuk kita masuki setelah majelis ilmu, yaitu majelis zikir. Berdiri semua. Angkat kedua tangannya, tarik ke depan, ke belakang,
ke kanan, ke kiri, kemudian angkat kakinya satu-satu depan, ya ke belakang, kemudian kaki yang kiri. Kemudian pegang punggung orang yang di depan kita, ya, pijit-pijit karena Allah, dari punggung sampai pinggang, ya. Kemudian dipukul-pukul, jangan tarik ting. Balik kanan. Nah, sekarang gantian, langsung dibalas oleh Allah. Aduh, nikmat dah. Kemudian pukul-pukul. Oh. Alhamdulillah. Aduh, nikmat. Dah, duduk lagi biar tamlek duduknya. Ya. Hatinya hadapkan kepada Allah. Yuk jamaah sekalian, kita nikmati taman surga. Nabi menyebutnya majlis dzikir itu taman surga. Raudhah, raudhah itu taman surga. Seperti raudhahnya di Masjid Nabawi yang diperebutkan banyak orang. Ini juga sama, Nabi menyebutnya raudhah. Idza marartum biriyadil jannah, apabila kalian melewati taman-taman surga. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa taman-taman surga itu ya Rasulullah? Hilaku zikir, halakoh majlis zikir, itu taman surga. Disitulah Allah curahkan kenikmatan surgawi ke dalam hati kita. Kehusyuan itu adalah bagian dari kenikmatan surga. Yuk mari kita hadapkan hati kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Saatnya kita untuk bermuamalah dengan Allah, berinteraksi dengan Allah lewat majlis dzikir. Hadapkan hatinya, al-iqbalu ala Allah, hadapkan hati kita kepada Allah. Kosongkan hatinya, parig qalbaka minal aghyar, dari dunia, ilusi-ilusi dunia. Pejamkan kedua matanya supaya Allah membukakan mata hati kita. Ya, mari kita tawassul terlebih dahulu menyebut guru-guru kita, ulama, orang-orang soleh, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.